Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, khatamil amya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibina tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari hari-hari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hari ini kita sudah meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, maka niatkan dalam hati kita agar lebih dan lagi untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin sobatku yang dirahmati Allah? Karena apabila ketaatan tidak kita istiqomahkan ataupun tidak kita tingkatkan, maka hari demi hari kita akan mengalami kemerosotan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam berbagai macam cara setan laknatullah alaih akan terus berusaha, akan terus berupaya agar iman seseorang menjadi kendur, merosot. Bahkan setan berusaha kuat agar iman seseorang ini tidak lagi melekat pada dirinya. Maka hari-hari kita dianjurkan untuk terus meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perjuangan beliau yang mana demi kita hari ini, hari-hari beliau merisaukan kita selaku umatnya agar kita terhindar dari siksanya Allah, agar kita terhindar dari azabnya Allah. Tangisan beliau, kesedihan beliau, perjuangan beliau, sakit beliau hendaknya kita hargai. Kita dapat menikmati alam kebebasan dengan penuh berbagai ilmu pengetahuan ini semata-mata atas perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membebaskan umatnya dari alam jahiliyah. Untuk itu kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah suratul Fatihah, kemudian banyak berselawat kepada beliau, mendoakan beliau. Bukan hanya itu hadirin, keuntungan kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya berselawat saja kepada beliau, Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang bersolawat. Bahkan nanti pada hari kiamat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita apabila hari ini kita memperbanyak solawat kepada beliau. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala pun akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan syafaat
dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hari ini kita memperbanyak sholawat atas beliau. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking mulianya ini sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan untuk berselawat. Nah, apabila umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini berselawat kepada beliau 1 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sholawat kepadanya sebanyak 10 kali. Karena begitu mulianya sholawat kepada beliau ini. Bahkan para malaikat pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslimah. Hai orang-orang yang beriman, ini panggilan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apabila kita memperbanyak solawat, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana muqaddimah tadi dikatakan, hendaknya hari-hari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan modal iman dan takwa ini, seorang hamba akan bisa menjadi mulia. Karena hari ini nampak jelas sekali bagaimana umat Islam nampak telah merosot ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terlihat dari amal dan ibadah. Amal dan ibadah kita hari ini banyak mengalami kemerosotan. Semakin hari bukan peningkatan, tapi semakin hari nampak jelas melemahnya amal. Mari kita melihat ke belakang. Kita melihat sejarah kembali lebih dari 1350 tahun yang lalu, ketika dunia ini telah dipenuhi oleh orang-orang kufur, ataupun dunia dipenuhi oleh kekufuran. Pada saat itu yang ada hanyalah kegelapan, kebodohan, jahiliyah, kekejaman, penindasan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Maka tatkala itu, atas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk memberantas berbagai macam cara, berbagai upaya, diberantaslah kebodohan, diberantaslah kegelapan, kejahiliaan. Maka tatkala itu, dari balik pegunungan Butoh ataupun dari Mekah, memancarkan nur hidayah yang menembus daerah timur, barat, utara, selatan, sehingga seluruh penjuru dunia disinari dengan nur hidayah tersebut. Hanya dalam waktu singkat saja hadirin sobatku, yaitu selama 23 tahun, Nabi Muhammad SAW dapat membawa manusia ke puncak kemajuan yang tiada bandingnya dalam sejarah dunia ini. Dan pelita hidayah, perdamaian, serta kejayaan berada di tangan kaum muslimin pada saat itu. Sehingga dengan sinarnya mereka selalu berjalan di puncak kemajuan yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam catatan sejarah. Dengan cahaya hidayah tersebut, seluruh dunia pernah dicapai sebelumnya.
Bahkan dunia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin selama berabad-abad, sehingga tidak ada kekuatan yang berani untuk menentang kaum muslimin pada saat itu. Kalaupun ada, setiap kekuatan yang menentang akan dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam catatan sejarah dunia. Namun demikian, semua itu hanya tinggal cerita, hanya tinggal kenangan, hanya tinggal sejarah saja. Bahkan hanya menjadi omongan saja, cerita lama yang jika diceritakan terus-menerus memang ada dalam hati akan menghibur, akan menjadi ingatan betapa mulianya agama ini, betapa mulianya orang yang amal agama, orang yang imannya meningkat, orang-orang yang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kuat. Namun hadirin yang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita lama tersebut yang jika kita ceritakan terus menerus memang akan menjadi penghibur hati dan tanpa ada faedah dan manfaatnya. Selama kehidupan orang-orang terdahulu itu hanya menjadi sejarah, hanya disimpan dalam kenyataan dan kejadian kita pada saat sekarang ini. Tidak kita tiru, tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan. Bagaimana sih sejarah orang-orang terdahulu bisa berhasil? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bisa membuat perubahan di permukaan bumi ini, yang pada saat itu penindasan demi penindasan, kekejaman kejahiliaan yang seolah-olah menjadi tradisi dan kebiasaan, namun dapat diberantas menjadi kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun. Hendaknya senantiasa selain kita mengingat sebagai sejarah, namun kita harus mempraktekkan. Tidak lain tidak bukan hanyalah hari-hari meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketakwaan, keimanan, keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dalam hati, dalam benaknya akan tergeraklah suatu perubahan yang akan membuat seseorang menjadi mulia. Dan dari sejarah kehidupan kaum muslimin pada 13 abad yang silam, dapat kita ketahui bahwa umat Islam adalah satu-satunya pemilik dan penguasa kemuliaan, keagungan, keberanian, kehebatan, kekuatan, dan menciptakanlah suatu suasana yang damai, aman, tentram. Tidak ada lagi huru hara pada saat itu. Namun bila kita beralih ke lembaran sejarah tersebut dan melihat keadaan yang terjadi pada saat sekarang ini, maka kaum muslimin berada dalam kemerosotan, dalam kemiskinan tentang perkara ilmu agama, sehingga kemerosotan tersebut tidak nampak lagi kaum muslimin dalam amal dan ibadah. Kemerosotan kaum muslimin tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, walaupun perkara yang kita anggap kecil dan remeh, tentang perkara perintah Allah ini akan mendatangkan perkara yang besar, perkara yang mulia. Inilah yang menjadi keyakinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.
perkara yang kecil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ini adalah perkara yang diagungkan, perkara yang mulia, sehingga benar-benar diamalkan dengan keyakinan, sehingga dapatlah tercipta suasana pada saat itu dengan penuh suasana kegembiraan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini umat Islam pun akan dapat bangkit kembali dalam keterpurukan iman, dalam kemerosotan amal, apabila dalam dirinya ada satu keyakinan bahwa dengan iman dan amal dan ketaatan kepada Allah dapat merubah segala-galanya. Dan melihat dari lembaran sejarah yang telah terjadi terdahulu, maka kaum muslimin pada saat sekarang ini dalam keadaan yang sangat benar-benar memprihatinkan. Tidak lagi nampak persaudaraannya, persatuannya, kasih sayangnya, dan tidak lagi memiliki keyakinan yang telah dicapai oleh orang-orang yang dahulu, baik dari segi adab dan akhlak yang mulia ataupun dari segi yang lainnya. Juga tidak ada lagi amal yang dapat dibanggakan, karena dengan amal yang ada keyakinan dapat dibanggakan. Dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja akan mendatangkan pertolongan Allah. Dengan keyakinan yang benar, dengan istighfar saja akan mendapatkan nusratullah. Dengan keyakinan yang benar, seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan benar-benar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan kemenangan yang besar. Itulah hadirin bedanya umat hari ini dengan umat terdahulu. Keyakinan yang lurus dengan perkara agama yang dianggap sepele saja akan mendatangkan berbagai macam apa yang diinginkan. Tapi umat hari ini karena keyakinan dan keimanan yang hari-hari semakin merosot, maka walaupun panjang lebar berbagai penjelasan-penjelasan, bahkan ayat-ayat Al-Quran yang diamalkan pun tidak akan terpengaruh sedikit pun. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang lain sangat bergembira dengan kemerosotan umat Islam hari ini. Kelemahan-kelemahan umat Islam hari ini diperlihatkan dengan terang-terangan dan kita jadikan bahan tertawaan. Bukan malah orang yang taat, orang yang sudah beriman memberikan pertolongan, nasihat serta ajakan kepada orang-orang yang melemah dan merosot imannya. Bahkan tidak cukup sampai di situ saja hadirin sobatku. Bahkan para pemuda kita yang telah mendapatkan didikan berbagai macam dari keagamaan, ilmu-ilmu agama, tidak terpengaruh dan tidak kesan lagi dalam hatinya. Bahkan sebagai asas-asas agama pun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi diamalkan. Untuk itu kita harus kembali melihat ke masa yang lalu agar umat hari ini bisa menjadi berjaya, agar umat hari ini hadirin bisa menjadi umat yang dibanggakan. Sebenarnya sampai sekarang pun belum diketahui dengan pasti apa sih yang menjadi penyakit
yang telah diderita oleh umat ini. Hal ini dijelaskan selama hanya akibat dari penyakit tersebut. Suatu misal, orang enggan melaksanakan sholat, penyebabnya karena beralasan mencari nafkah, pekerjaan, karir, ataupun dengan alasan masih muda, tidak tahu sebabnya. Yang sebenarnya adalah sebabnya karena lemahnya iman, sehingga tidak mungkin dan mustahil dapat memperbaiki akibat-akibat yang sudah terjadi sebelum kita mengetahui dengan benar sumber penyakit yang melanda umat Islam hari ini dan cara mengobatinya dengan tepat. Cara memperbaikinya harus dengan benar, bukan hanya asal-asalan, karena apabila asal-asalan merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Kita mengakui bahwa syariat Islam adalah suatu aturan ilahi yang sangat sempurna sebagai sebab kesuksesan di dunia dan akhirat, serta jaminan pada hari kiamat kelak. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita selaku umat Islam mendiagnosis sendiri penyakit ini, lalu mulai mengobatinya dengan cara kita sendiri. Sangat penting bagi kita untuk berusaha mengetahui penyebab penyakit yang telah diderita ini. Kemudian setelah kita mengetahui penyakit kita hari ini, hendaknya kita berusaha untuk mencari obat dan cara mengobatinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu orang punya penyakit bisul. Sudah diketahui jelas penyakit tersebut adalah penyakit bisul dan bagaimana cara pengobatannya. Maka dengan demikian berbagai macam cara pun, walaupun orang yang sedang sakit mengalami derita yang sangat pedih, penyakit tersebut harus segera diobati. Jalan satu-satunya untuk mengobati penyakit bisul adalah dipencet bagian bisulnya. Walaupun menjerit, walaupun menangis, merasakan sakit, menderita, yakinlah apabila sudah bersih apa yang ada di dalam bisul tadi, maka seseorang pun akan sembuh dari penyakitnya. Begitu juga dengan perkara keyakinan ini. Apa sih yang menjadi sebabnya? Sebabnya adalah melemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya dipenuhi tentang angan-angan, keinginan, sehingga ia enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, apabila semua yang ada dalam hatinya, angan-angan, keinginan, hayalan, hati-hati yang di dalamnya dapat membuat iman seseorang lemah, walaupun pahit, walaupun menderita, hendaknya kita keluarkan, kita masukkan kebesaran Allah dalam hati seseorang, kemudian diwujudkan dengan amal dan perbuatan. Walaupun pada dasarnya merasa berat, walaupun pada dasarnya merasa semua itu tidak sanggup, tapi ingat, apabila kita keluarkan kebesaran-kebesaran makhluk dalam diri dan mengisi
keagungan, kebesaran, kehebatan, kasih sayang Allah dalam diri seorang, maka dia pasti akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan dia akan mencapai derajat iman yang mulia. Sudah dipastikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meningkat. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Al-Qur'an dijadikan tuntunan amal ataupun aturan yang sempurna bagi kita hingga hari kiamat kelak, maka tidak ada alasan bahwa Al-Quran akan membawa kita kepada kegagalan dan pada ketidakberhasilan. Al-Quran pasti akan membawa keberhasilan. Benarlah janji Allah Subhanahu wa taala, janji Maharaja langit dan bumi, bahwa Allah telah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman sebagai khalifah di permukaan bumi ini apabila mempertahankan, mengistiqomahkan iman yang telah ada, bahkan meningkatkan, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antaramu dengan beramal soleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Quran surat An-Nur ayat 55. Dan memberi kabar gembira bahwa orang-orang mukmin yang selalu menang melawan orang-orang kafir, dan tidak ada teman serta penolong bagi orang-orang kafir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walau qatalukumul ladzina kafaru lawallawul adbara tsumma la yajiduna waliyyaw wala nasirin. Dan jika orang-orang kafir memerangi kalian, pasti mereka akan lari berpaling. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan seorang pun teman ataupun penolong. Al-Fat ayat 22. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang kemuliaan kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin akan diberikan pertolongan, akan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memang benar-benar taat kepada Allah serta iman yang sempurna. Bantuan dan pertolongan bagi orang-orang mukmin adalah tanggung jawab Allah, sehingga orang-orang mukminlah yang akan selalu menang. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak kewajiban kami menolong orang-orang mukmin. Quran surat Ar-Rum ayat 47. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mulianya para rasul. Orang-orang yang beriman ini dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil izzatu walirasuli
walil mu'minin. Dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kemenangan, kemuliaan orang-orang beriman, seorang mukmin apabila benar-benar meningkatkan keimanan kepada Allah. Ciri-ciri orang mukmin adalah orang-orang yang taat kepada Allah, imannya lurus kepada Allah. Ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita merenungkan ayat-ayat di atas tadi, dapat kita ketahui bahwa kemuliaan, pangkat, keberanian, ketinggian, kemenangan, dan kebaikan kaum muslimin hanya terkait erat dengan sifat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila telah tercipta hubungan yang kuat dengan Allah dan Rasulnya, sebagai maksud iman, ketakwaan yang meningkat, maka semua janji di atas akan terwujud. Sebaliknya, semoga Allah melindungi apabila terputus hubungan dengan Allah dan Rasulnya, ataupun melemah bahkan berkurang keimanan serta ketaatan seseorang, terus berkurang, maka kekurangan, kerugian, dan kehinaan yang akan didapat. Hal itu tersebut jelas dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat menasihati agar mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati agar menepati kesabaran. Para pendahulu kita telah mencapai kemuliaan yang sempurna, tetapi kita berada dalam kelemahan dan keburukan. Maka dapat diketahui bahwa sifat keimanan mereka, iman yang ada dalam hati mereka, keyakinan yang ada dalam diri mereka, serta ketaatan yang ada dalam diri mereka telah mencapai derajat yang sempurna. Sedangkan kita hari ini jauh dari nikmat yang sangat besar itu. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati alan nas zamanun la yabqa minal islam ilasmuhu wala minal qur'ani ila rosmuh. Akan datang suatu zaman bahwa tidak akan tersisa Islam kecuali namanya saja, dan tidak pula Al-Quran kecuali tulisannya saja. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Nabi sudah mengetahui bahwasanya nanti akhir zaman ada orang-orang yang melemah ketaatannya kepada Allah, merosot keimanannya kepada Allah. Maka zaman tersebut, kata Nabi, akan datang. Islam hanya tinggal namanya. Islam tidak sesuai dengan pengamalannya. Quran hanya tinggal tulisannya saja. Tidak ada bahkan sedikit sekali orang yang membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini ataupun Al-Quran. Itu ya yang dimaksud
Al-Quran tinggal tulisannya saja. Yang patut kita renungkan adalah jika kita benar-benar terhalang dari hakikat Islam yang hakiki sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya, yang telah menjadi penyebab kejayaan dan kemenangan, kesuksesan, telah mendatangkan keberhasilan bagi mereka. Maka hendaknya kita antisipasi dan kita waspada terhadap apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan. Kalau kita sudah mengetahui apa yang beliau sabdakan, hendaknya ada risau dalam diri kita, renungan dalam diri kita, agar diri kita ini jangan sampai yang seperti disabdakan Nabi, Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya. Maksudnya ya kita amalkan perintah agama, kita baca Al-Quran dan kita jadikan sebagai tuntunan, panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa hadirin sobatku? Agar iman kita tidak melemah. Paling tidak kita mengistiqomahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan semakin hari semakin melemah dan kendor. Jangankan kita hadirin hari ini, para sahabat pun hari-hari ditanya oleh Nabi tentang keimanan mereka. Bahkan oleh Nabi diperintahkan untuk berhati-hati. Tatkala Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, beliau bersabda dan bertanya kepada para sahabatnya tentang iman dan memberikan nasihat agar iman para sahabat jangan sampai usang. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu saubal kholiqa fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu dapat menjadi usang di dalam hati kalian seperti usangnya pakaian. Maka kata Nabi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memperbaharui keimanan yang ada di hati kalian. Inilah pesan Nabi kepada sahabatnya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat penting sekali bagi kita untuk hari-hari meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keyakinan kita semakin lurus kepada Allah, agar tidak ada keraguan lagi tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang dalam kategori seorang mukmin. Karena apabila mukmin yang sesungguhnya, keimanannya makin hari makin tambah kuat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda,
kepada seorang sahabat yang bernama Haris bin Malik. Maka Nabi menanyakan kabarnya. "Hai Haris bin Malik, apa kabarmu hai Malik?" kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Malik pun menjawab, "Mukmin wahai Rasulullah." Maka beliau menanyakan lagi, "Mukmin yang sebenarnya?" Ia menjawab, "Mukmin yang sebenarnya wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dalam setiap kebenaran ada buktinya. Apakah buktinya ucapanmu itu?" Maka Malik pun menjawab, "Aku jauhkan diriku dari dunia, aku hidupkan malamku, dan aku berpuasa pada siang hari, seolah-olah aku melihat arasy Tuhanku ketika dihadirkan, juga melihat penduduk surga saling berkunjung di dalamnya, dan seolah-olah aku mendengar teriakan penduduk neraka." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas ucapan Malik tersebut, beliau bersabda, "Engkau adalah seorang mukmin yang hatinya diterangi." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembuktian keimanannya kepada Allah. Pembuktian bahwasanya sahabat yang bernama Malik ini adalah seorang mukmin yang sebenarnya. Bukti adalah bahwasanya Malik menuturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku menjauhkan diriku dari dunia." Maknanya dia tidak lagi mengejar dunia sampai ia melalaikan akhirat. Bukan berarti dia benar-benar tidak memperdulikan dunia lagi, tetapi dia menganggap dunia ini adalah sawah dan ladang untuk tempat bercocok tanam, dan hasilnya akan ia petik di akhirat kelak. Maknanya hiasi ketika hidup di dunia ini dengan amal dan ibadah. Kemudian penuturan beliau mengatakan, "Aku hidupkan malamku," yaitu memperbanyak sholat sunnah ataupun sholat malam, beristighfar sehingga ia menangis karena mengenang dosa-dosanya, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian membaca kitabullah. Itulah makna menghidupkan malamnya. Dan beliau pun melanjutkan, beliau pun berpuasa pada siang hari. Inilah pembuktian bahwasanya ia seorang mukmin yang sebenarnya. Bahkan ia ketika masih hidup di dunia saja, ia membayangkan dan seolah-olah melihat arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dihadirkan di hadapannya. Bahkan seolah-olah ia mendengar penduduk surga saling berkunjung di dalamnya, dan penduduk neraka saling menjerit berteriak karena azab. Maknanya hadirin, dengan orang yang senantiasa merenungkan bagaimana keindahan sorga, bagaimana kenikmatan sorga, bagaimana penduduk sorga yang saling mengunjungi, dia akan tergerak hatinya, akan berusaha bahkan bercita-cita agar ia masuk di dalamnya dengan kenikmatan yang begitu luas. Makna dari "aku mendengar teriakan penduduk neraka", dia merasa khawatir bagaimana keadaan orang-orang di neraka, bahkan bagaimana kalau dia sendiri yang akan masuk ke dalam neraka. Begitu memiluhkan jeritan dan teriakan orang-orang yang berada di dalam neraka. Untuk itu beliau
selalu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal, sehingga dia dalam hatinya berniat dan bertekad agar jangan sampai masuk ke dalam neraka. Orang-orang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah seorang mukmin yang sebenarnya, yang hatinya diterangi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang penting ini untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk mencapai keimanan yang sempurna di dalam diri seseorang, agar orang-orang tersebut pun beruntung. Maka orang-orang yang beruntung ketika di dunia ini berusaha untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan perkara iman ini hendaknya jangan sampai kita kendurkan dalam hati. Bahkan perkara ini hendaknya harus kita umumkan kepada orang-orang. Kita beritahukan kepada orang-orang betapa pentingnya perkara yang mulia ini, perkara iman ini. Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnul Khattab, pergilah kamu dan umumkan kepada orang-orang bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jamin akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perkara iman memang harus benar-benar kita usahakan. Hari-hari kita merenungkan keesaan Allah, kita renungkan keagungan Allah, kita ucapkan dalam lisan kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan seringnya kita mengucapkan kalimat tersebut, maka akan ada risau dalam diri kita. Hati kita benar-benar meyakini bahwa Allah lah tempat untuk kita bertumpuh. Hanya Allah lah tempat untuk kita bersandar. Hanya Allah lah yang maha segala-galanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya agar hari-hari terus memperbaharui keimanan mereka di samping keimanan mereka yang telah ada. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jaddidu imanakum. Maka para sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, wa kaifa nujudadidu imanana? Al aksiru min qauli la ilaha illallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbaharuilah keimanan kalian. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah kami memperbaharui keimanan kami? Beliau bersabda, perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Inilah awal seseorang agar mendapatkan keimanan yang lurus, hendaknya sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang mulia, kalimat yang hak, kalimat thayyibah yang akan memperbaharui iman seseorang, yang akan meningkatkan keimanan
bagi orang-orang yang mengucapkannya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya setelah kita mendengar dari awal hingga akhir bagaimana perjalanan sejarah Islam tentang keimanan yang begitu kuat dapat mengubah dunia menjadi perbaharuan yang begitu besar. Terciptalah kedamaian, terciptalah silaturahmi, semuanya dianggap keluarga karena ada rasa kasih sayang. Ini hanya bisa tercipta, dapat terwujud apabila keimanan sudah melekat dalam hati. Keimanan yang sebenar-benarnya, keimanan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan yang lurus akan terwujud apabila seorang hamba senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Dan keimanan yang lurus akan wujud dalam diri seorang hamba apabila meyakini benar-benar bahwasanya dengan amal semua akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan amal semuanya akan wujud, karena Allah lah yang maha memiliki langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia beserta isinya sudah barang pasti, sudah barang tentu, sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab atas apa yang ada di dalamnya. Untuk itu mari semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya meyakini, hanya menanamkan iman dalam diri kita, iman yang lurus, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaminannya dunia dan akhirat. Di dunia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Bahkan di akhirat akan mendapatkan ridha Allah, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam kesempatan kali ini, dalam penyampaian kali ini, bisa menjadi manfaat untuk kita, bisa menjadi suatu jalan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak akan rugi dunia dan akhirat. Ingatlah, perkara iman adalah perkara yang tidak main-main. Perkara iman adalah perkara yang sangat agung, yang sangat besar, bahkan perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian hendaknya keimanan harus benar-benar kita wujudkan dalam diri kita. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman ini, dia adalah orang yang akan membawakan keselamatan bagi dirinya dunia dan akhirat. Ingatlah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersedia menerima satu kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku yang telah ia tolak, maka kalimat tersebut akan menjadi sebab keselamatan baginya. Yang dimaksud dengan kalimat yang telah ditolak oleh pamannya Nabi yaitu Abu Thalib. Abu Thalib berkali-kali oleh Nabi diberikan kesempatan, bahkan diberikan tawaran untuk mengucapkan kalimat yang mulia, yaitu kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Namun beliau
tetap saja menolak kalimat tersebut. Tetapi orang-orang yang menerima dengan keyakinan kalimat tersebut akan menjadi sebab keselamatannya. Inilah pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sangat penting agar kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang sudah ada iman dalam diri mereka akan melaksanakan perintah Allah dengan keikhlasan. Bahkan ia akan mendengarkan firman-firmannya Allah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja akan gemetar dalam hatinya dan akan bertambah keimanannya karena ketakwaan orang-orang yang beriman. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Inilah salah satu tanda, salah satu ciri orang-orang yang beriman. Secara bahasa iman ini hadirin berarti membenarkan perkataan seseorang dengan kepastian karena percaya kepadanya. Secara istilah, iman adalah membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu saja, tanpa melihat secara langsung, karena percaya dan yakin terhadapnya. Hadirin, yang dimaksud membenarkan perkataan seseorang adalah seorang rasul, seorang nabi yang telah menyampaikan risalah. Hendaknya jangan ada lagi keraguan di dalamnya, jangan ada lagi kekhawatiran di dalamnya. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perkara yang hak, perkara-perkara yang akan mendatangkan keimanan, maka jangan lagi ada keraguan, langsung diamalkan, langsung diyakini, dan langsung dibenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hati. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga penjelasan keterangan ini bisa menjadi manfaat kepada kita semuanya, bisa pula meningkatkan keimanan kepada kita tentang kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.